Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadzanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi hari ini dalam majelis bulanan 2 mingguan. Hari ini kita akan membahas tentang makna salah satu surat, yaitu surat ke-106, surat Quraisy, ya. Surat dengan jumlah ayat 4 ini, ya, kalau kita baca di dalam terjemahan hanya tentang bagaimana kebiasaan orang-orang Quraisy, bagaimana mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas misalnya, atau bagaimana mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pemaparan lebih jauh lagi di balik surat Al-Quraisy kepada Ustadz Fauzi Junaidi. Kita mulai taklim kita dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Ustadz. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin ma ba'da. Pada kaum muslimin dan muslimat, pada Pak Dr. Widyo Nugroho dan juga keluarga besar yang ada di Pondok Bambu Pekanbaru, yang ada dimanapun antum berada, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Puji dan syukur kehadirat Allah atas segala pemberiannya yang sangat besar, yang sangat banyak, yang tidak main-main ya hitungannya, yang masih sampai saat ini Allah limpahkan pada kita semua. Dan ini adalah sebagai bentuk kebaikan yang Allah berikan pada kita semua. Sebab jemaah sekalian, tidak semua orang seberuntung kita diberikan oleh Allah nikmat dunia dan juga akhirat. Allah memberikan kita nikmat kebaikan di dunia dan juga kebaikan dalam agama kita. Yaitu setelah Allah memberikan kita nikmat berupa kebaikan-kebaikan dunia, sehingga kita bisa tercukupi dalam kehidupan dunia ini, Allah menunjuk kita sebagai seorang muslim yang apabila Allah kehendaki kita menjadi seorang yang kafir, bisa saja jemaah sekalian. Contohnya lahir dari seorang orang tua yang dua orang tua yang tidak beriman, lahir dalam keadaan tidak beriman, kemudian mati dalam keadaan tidak beriman, itu mudah bagi Allah. Dan itu adalah kehendak Allah dan tidak ada protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memperlakukan semua itu terhadap makhluknya dan juga di dalam kekuasaannya. Jadi tidak ada istilah zalim bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah pilih kita menjadi seorang muslim, lahir dari kedua orang tua yang muslim, atau paling tidak kita menjadi seorang muslim walaupun lahir dari kedua orang tua yang masih non muslim. Ini adalah kenikmatan besar. Allah pilih kita menjadi seorang muslim adalah kenikmatan terbesar jemaah sekalian. Karena tanpa iman ini maka kita nggak ada apa-apanya. Seluruh harta milik kita itu tidak akan bisa bermanfaat bagi kita. Cukuplah Islam menjadi kenikmatan terbaik. Islam dan iman kita menjadi kenikmatan terbaik yang bisa membuat kita bahagia di dunia ini. Walaupun kita dalam urusan dunia terkadang kurang, tapi jangan menganggap itu adalah kurang. Sebab Allah masih menetapkan kita dalam Islam. Urusan dunia mungkin ada kekurangan, tapi kita tetap dalam Islam, maka kita harus berbaik sangka kepada Allah. Positive thinking berarti ini adalah keadaan terbaik dalam diri kita. Yang bisa jadi kalau kita ditambah kekayaannya, kita bisa jadi durhaka gitu ya.
kita diberikan sakit, kita jadi durhaka dan sebagainya. Salam dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada uswatun hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat beliau, dan juga kepada siapa saja yang istiqomah di atas ajaran yang mulia ini sampai hari kiamat. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Nabi yang tegar, yang istiqomah di atas ajaran yang mulia ini sampai ajal jemput kita masing-masing. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat, Dr. Widyo dan juga keluarga besar yang saya hormati dimanapun antum berada, kita akan lanjutkan ya kajian tafsir kita. Ini juga nikmat ketika Allah memberikan kita kesempatan dikumpulkan walaupun lewat majelis online untuk bisa membahas firman Allah lebih dalam. Dan mudah-mudahan ini akan bisa membuat kita lebih mentadabburi makna firman Allah yang telah Allah turunkan. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran itu untuk ditadabburi, untuk dihayati, untuk direnungkan gitu ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad yang penuh dengan keberkahan agar mereka mentadabburi. Tadabburi maknanya adalah agar mereka merenungkan, menghayati makna-makna ayat yang ada di dalamnya. Dan ini adalah cara bagi kita untuk bisa menghayati ayatnya itu dengan cara kita belajar online atau mempelajari tafsir Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Nabi yang masuk ke dalam sabda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang melewati suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan pula untuk masuk ke dalam surga. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menjelaskan tentang tafsirnya, kita akan membaca dulu firman Allah yaitu dalam surat Quraisy ya. Kita akan bacakan surat Quraisy terlebih dahulu. Boleh pegang mushaf masing-masing atau boleh juga yang di layar ini. Kita baca, semoga Allah memberikan pahala di dalam setiap huruf dan ayat yang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nggak ada, siapa yang mute? Nggak tahu, nggak pencet. Aduh, gimana sih? Nggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Bunyinya shin ya Bapak Ibu, bukan Rais tapi Roish. Roish. Jadi bunyinya bunyi shin. Jadi kayak bunyi tebal gitu ya. Kalau kita belajar bahasa Inggris seperti she gitu ya, she, S-H-E itu, she. Li'ilafi Quraisy. Silakan. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Untuk syita walaupun di sini di layar tidak tertulis panjang sekali gitu ya. Tapi sebenarnya adalah panjang karena disebut mat wajib muttasil. Mat wajib. Jadi panjangnya paling panjang 2,5 alif. Ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Monggo lagi.
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت. bait. Bait, cara bacanya adalah seperti hukum mat layin. Jadi bait, jadi nggak boleh bait gitu ya Pak ya. Jadi cara bacanya demikian. Nah, cara bacanya mat lain itu bisa 1 alif atau 2 alif atau 3 alif. Nah, saya contohkan kalau 1 alif. Falyabudu rabb hadzal bait. Bait itu 1 alif. Kalau 2 alif, falyabudu rabb hadzal bait. Itu 2 alif. Boleh juga 3 alif. Falyabudu rabb hadzal bait. Ah, gitu ya. Coba diulang lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Silakan 2 alif aja. فليعبدوا رب هذا البيت Alladzi, nah ini mad jaiz ya. Walaupun di sini tidak ada tandanya, tapi cara bacanya adalah mad jaiz munfasil. Jadi cara bacanya itu panjang 2,5 alif. Karena di sini ada mad tabi'i ketemu hamzah di lain kata. Hamzah ini a atau ama. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, monggo. Tarik napas panjang, tahan baca. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Baik. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan keberkahan pada bacaan kita dan memberikan kita pahala di dalam setiap huruf dan juga ayatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bacakan tafsirnya dari surat Quraisy. Ini adalah surat yang mulia. Kita akan sampaikan identitas dari surat ini dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi surat ini dinamai di masa salaf, mulai dari sahabat Nabi, ya, bahkan di zaman Nabi, kemudian masa sahabat tabi'in, di zaman dahulu gitu ya, dengan nama suratu li'ilafi Quraisy. Dengan nama suratnya li'ilafi Quraisy. Ya, seperti itu. Kemudian surat ini memiliki nama lain di dalam kitab-kitab tafsir dan juga mushaf yang ada. Jadi mushaf yang ada di berbagai macam dunia Islam itu ternyata namanya bukan surat Li'ilafi Quraisy tapi suratu Quraisyin. Suratu Quraisy karena di situ memang ada Quraisynya itu tadi ya. Ada yang namanya ini dan itu intinya suratnya sama aja Mas sekalian. Dan intinya perbedaannya hanya sekedar nama, apalah arti perbedaan nama doang, nggak masalah bagi ya. Bahkan ada sebagian dari umat Islam, ya, perbedaannya sampai penentuan ayatnya. Surat ini ayatnya, khususnya surat ini adalah 4 ayat Pak ya, Bapak Ibu. Namun sebagian ulama ada yang menggolongkan surat ini terdiri dari 5 ayat. Loh 5 ayat mana lagi satunya? Apakah hilang? Jawabannya tidak. Jadi ada yang menggolongkan ayat keempat ini 2 ayat Bapak Ibu. Ya, inilah yang menjadi perbedaan. Jadi ada yang menganggap ayat keempat itu ada 2 ayat. Namun ada yang mengatakan oh itu cuma 1 ayat. Intinya redaksinya sama, bunyinya sama. Jadi Al-Quran yang kita baca sekarang ini sama seperti apa yang dibaca oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah hanya ijtihad para ulama dalam menentukan saja. Jadi nggak ada bedanya Bapak Ibu sekalian, ya. Sama seperti halnya Al-Quran yang ada di zaman kita sekarang, sama dengan di zaman Nabi, begitu juga bahasa Arab. Jadi seandainya kalau tidak ada Islam Bapak Ibu sekalian, maka bahasa Arab itu sudah punah ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bacakan terjemahannya dahulu. Jadi li'ila fi Quraisy, kebiasaan karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatas syita'i was-shaif, yaitu kebiasaan mereka bepergian. Pergian di sini untuk berdagang pada musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Rabb
pemilik dari rumah ini, maksudnya Ka'bah. Jadi yang disembah adalah Allah, pemilik Ka'bah ini. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberi makan pada mereka ya dari rasa lapar. Jadi telah memberi makan pada mereka dari rasa lapar dan telah memberikan mereka keamanan dari rasa takut. Itu terjemahannya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian kita akan jelaskan tentang tafsirnya Bapak Ibu. Ayat yang pertama tafsirnya karena kebiasaan orang Quraisy. Jadi gini. Surat ini Bapak Ibu sekalian ya. Surat ini Bapak Ibu sekalian, ini ada kaitannya dengan surat Al-Fil yang kemarin kita baca tafsirnya. Makanya kenapa saya dahulukan surat Al-Fil dulu Bapak Ibu, karena memang supaya bisa nyambung dulu cerita Al-Fil yang kemarin itu ternyata ada kaitannya dengan surat Quraisy. Sebab ada sebagian dari satu orang ya, khususnya seorang sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab, dalam mushafnya memasukkan surat Quraisy itu satu surat dengan surat Alam Tara. Namun mayoritas ulama bahkan setelah Ubay ya, nah, dan jadi mushafnya Ubay itu sudah dimansuh, sudah tidak berlaku lagi. Namun setelah tertulisnya mushaf di zaman Utsman, maka semua ulama Islam sepakat, atau semua umat Islam sepakat bahwasannya surat Al-Fil dengan Quraisy itu adalah dua surat yang berbeda. Atau dalam kata lain, surat Quraisy adalah surat tersendiri. Jadi tidak ngikut pada surat Quraisy. Walaupun kandungannya ini ngikut dengan kandungan surat Al-Fil jamaah sekalian ya. Seperti itu. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, ini sebelum saya sampaikan untuk surat Quraisy, surat ini adalah berdasarkan urutan surat turun pada urutan ke-29. Ya, turun pada urutan ke-29. Surat ini turun setelah surat At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun, dan sebelum surat Al-Qari'ah, ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bacakan tafsir dari surat Quraisy, li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang Quraisy. Jadi dalam ilmu nahwu Bapak Ibu sekalian, li'ilafi ini adalah jar dan majrur. Jadi jar dan majrur ya. Nah, jar majrur itu mesti ada kaitannya Bapak Ibu. Ada kaitannya. Jadi karena kebiasaan orang Quraisy, kita sendiri mungkin kalau ngelihat terjemahannya nggak paham nih, karena kebiasaan orang Quraisy apa maksudnya. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, jadi mayoritas ulama berpendapat bahwasannya kandungan yang ada dalam surat Quraisy itu ada kaitannya dengan surat ini. Yaitu begini Bapak Ibu sekalian. Jadi maksud dari ayat pertama adalah, jadi perbuatan kami yang telah menyiksa kepada ashabul fil, kepada pasukan-pasukan gajah, dalam rangka untuk menyelamatkan Ka'bah dari penghancuran, itu dikarenakan untuk menjaga kebiasaan orang Quraisy. Maksudnya gitu Pak? Iya. Saya ulang. Nggak boleh. Karena Gimana Pak? Mohon di ini dulu ya, di mute dulu. Jadi saya ulang. Jadi makna karena kebiasaan orang Quraisy maksudnya adalah, jadi penjelasannya gini Bapak Ibu. Kami mencegah atau kami berbuat atau kami menyiksa kepada pasukan-pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah sehingga mereka tertahan dan tidak bisa menghancurkan Ka'bah dikarenakan untuk menjaga kebiasaan orang Quraisy. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ternyata karena Ka'bah itu dijaga dari pasukan gajah, sehingga Ka'bah itu tidak dihancurkan, orang Quraisy tidak dibunuh, kemudian perempuan-perempuan dari Quraisy tidak dijadikan sebagai budak, gitu ya. Nah, semua itu Allah lakukan karena kebiasaan orang Quraisy. Nah, karena kebiasaan orang Quraisy ini adalah sebagai nikmat. Jadi agar orang Quraisy bisa meneruskan ya, melestarikan kebiasaan dia. Yaitu kebiasaan mereka yang bepergian pada musim dingin, musim panas untuk berdagang. Pengertiannya demikian Bapak Ibu ya. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala intinya di dalam ayat ini ingin mengungkapkan kembali kenikmatan yang sangat besar yang dimiliki oleh suku Arab terkenal dan paling mulia Quraisy, berupa penyelamatan mereka dari penyerangan pasukan gajah
dan juga rumah Allah yang berada di sekitar mereka, yang mereka bertetangga dengan rumah Allah ini dari penghancuran pasukan-pasukan gajah. Jadi intinya Allah ingin mengungkapkan kenikmatan Allah besar kepada orang Quraisy. Karena kebiasaan mereka memiliki mereka memiliki kebiasaan yaitu bepergian di musim dingin dan musim panas untuk berdagang. Nah, di sini dijelaskan jemaah sekalian ya bahwasannya yang kemarin bagi yang sudah dengar tafsir dari surat Al-Fil, insya Allah sudah saya tidak usah ulangin gitu ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, karena memang Ka'bah sudah terselamatkan, maka orang Quraisy seperti biasa menjalankan hidup. Dan kebiasaan mata pencaharian dari orang Quraisy itu sudah biasa sebelum Islam dan di dalam Islam, yaitu berdagang pada musim dingin dan musim panas. Dijelaskan oleh para ulama bahwasannya mereka kalau musim dingin, ya mas sekalian, mereka berdagang, musim dingin di Mekah maksudnya mereka berdagang ke negeri Yaman. Jadi pas waktu syita itu syita di Mekah, mereka musim dingin, itu mereka berdagang ke negeri Yaman, karena Yaman merupakan negeri yang panas. Ya, mas sekalian. Berdagang sana gitu ya. Kemudian saat bepergian yang lain, ya safar yang lain, itu adalah ketika musim panas di Mekah. Mereka bepergian ke negeri Syam, ya, karena negeri Syam saat itu adalah negeri yang dingin. Bagi yang pernah ke negeri Syam gitu ya, di antara negeri Syam itu sekarang adalah Palestina, Suriah, Libanon, kemudian Yordan gitu ya. Bagi yang pernah di sana, itu disebut semuanya Syam jamaah sekalian. Palestina, Suriah, Libanon, dan juga Yordan, itu semua adalah Syam ya. Nah, bagi yang pernah ke sana sudah mengetahui gitu ya, ternyata di sana juga ada salju gitu ya, karena memang lebih dekat dengan Eropa itu tadi. Nah, kalau di musim panas di Mekah, maka orang-orang kafir Quraisy saat itu atau orang-orang Quraisy itu berdagang menuju Syam ya, karena sana itu adalah negeri yang dingin jamaah sekalian. Itu kebiasaan mereka seperti itu. Nah, kebiasaan mereka dijaga oleh Allah karena adanya pasukan gajah yang Allah tahan. Ya Allah siksa sehingga tidak berhasil menghancurkan rumahnya Allah yang ada di sekitar itu. Karena rumah Allah terjaga, maka rumah mereka juga terjaga. Nah, mereka tidak terbunuh, ya, perempuan-perempuannya dan anak kecilnya tidak ditawan. Jadi ini adalah nikmat. Allah ingin menyatakan kenikmatan itu pada mereka. Seperti jamaah sekalian. Jadi ini adalah kenikmatan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya Allah Subhanahu wa taala menjaga ya kebiasaan mereka agar kehidupan di kalangan mereka itu benar-benar bisa stabil seperti biasa. Ekonomi mereka stabil gitu ya. Karena mereka masih bisa terus berdagang dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikannya menjaga mereka karena memang Allah sengaja ingin mengutus nabi terakhir itu dari golongan mereka itu tadi ya, seperti itu. Falyabudu, kemudian di ayat yang ketiga Bapak Ibu sekalian, setelah Allah menjelaskan nikmatnya begitu banyak, Allah mengingatkan pada orang-orang Quraisy. Karena Al-Qur'an ini Bapak Ibu sekalian atau surat ini turun di Mekah. Menurut mayoritas ulama turunnya adalah di Mekah ini. Ya, mayoritas ulama berkata turun di Mekah. Jadi Allah turunkan Quran ini di Mekah kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan mereka akan besarnya nikmat Allah kepada mereka. Udah dijaga loh ini loh ya. Dijaga. Sehingga mereka ekonominya bisa terjaga. Sebab Bapak Ibu sekalian kata seorang ulama bernama Ibnu Qutaibah. Jadi orang Quraisy itu memang hidupnya dengan berdagang. Dan mereka memang punya kebiasaan dalam setiap tahun atau setiap tahunnya untuk berdagang 2 kali ke negeri yang berbeda jemaah sekalian, melakukan perjalanan jauh atau bepergian ke 2 negeri yang berbeda ya. Seperti yang tadi disebutkan bahwasanya di waktu musim dingin di Mekah mereka ke Yaman, kemudian di waktu musim panas di Mekah mereka ke Syam gitu ya. Seandainya tidak ada 2 perjalanan ini kata Imam Ibnu Qutaibah, tidak ada 2 bepergian, 2 kebiasaan ini, maka nggak mungkin mereka bisa bertempat tinggal di Mekah. Karena di Mekah nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Nggak ada apa-apanya gitu ya. Dan juga seandainya tidak ada rasa aman, ya, tidak ada rasa aman sebab mereka bertetangga dengan Baitullah, maka mereka tidak akan mampu untuk bisa menjalankan hidup di Mekah. Nggak bisa jangan. Menetap nggak bisa menjalankan hidup di Mekah nggak bisa. Karena sekali lagi di Mekah adalah
kawasan yang kering. Kemudian seandainya tidak ada keamanan, ya jemaah sekalian, yang Allah berikan kepada mereka, maka mereka nggak mampu berbuat apa-apa. Karena ternyata orang kafir Quraisy itu di sekitar Ka'bah itu juga banyak suku-suku yang bisa menyerang orang kafir Quraisy. Namun ternyata Allah selamatkan mereka, berikan mereka rasa aman. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ka'bah yang menjadi tetangga dari orang-orang Quraisy, itu ternyata di dalam hati bangsa Arab itu terdapat wibawa. Ya, jadi di hati bangsa Arab mereka menganggap orang Quraisy itu benar-benar berwibawa. Oh, ternyata Ka'bah diselamatkan. Ini berarti menunjukkan hebatnya mereka, utamanya mereka di hadapan Allah. Akhirnya orang-orang Arab yang ada di sekitarnya jamaah sekalian itu membiarkan bebas kepada orang-orang Quraisy untuk lenggang kangkung gitu ya. Untuk berjalan santai bebas menuju daerah Syam dan juga daerah Yaman itu tadi. Karena mereka nggak berani untuk bisa menyakiti orang-orang Quraisy karena mereka melihat kondisi. Jadi ternyata penghancuran dari pasukan-pasukan gajah ternyata viral di kalangan mereka, walaupun nggak ada medsos seperti di zaman. Ternyata viral di kalangan bangsa Arab. Tahu ternyata diselamatkan dan mereka tahu nih yang menyelamatkan adalah Allah. Dan saat itu jamaah sekalian, Allah ya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah jadikan orang-orang kafir Quraisy itu berwibawa di kalangan mereka, ya seperti itu. Sekali lagi orang Arab kafir Quraisy itu jemaah sekalian, jadi karena berwibawa nggak berani mereka ini. Jadi orang kafir Quraisy berdagang menuju mana? Menuju Syam, melewati suku-suku Arab, nggak berani itu. Tapi antara suku Arab yang lain dengan yang lain itu saling bertikai jamaah sekalian, saling berperang, saling bunuh-bunuhan gitu. Tapi untuk kafir Quraisy mereka nggak berani jamaah sekalian. Ya, ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Allah ungkapkan jamaah sekalian gitu ya. Allah ungkapkan agar mereka benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu jamaah sekalian ya, termasuk nikmat yang Allah berikan pada orang kafir Quraisy ya. Mereka diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang makanan tersebut tidak ada di negeri mereka sendiri. Ternyata Bapak Ibu sekalian, di dalam suatu keterangan dari ulama, ya ternyata Allah memberikan ilham kepada orang Habasyah yang sekarang Ethiopia untuk bisa berdagang makanan di negeri mereka. Kenapa? Nih. Jadi berdagang di negeri mereka, sehingga walaupun di Mekah nggak ada ininya Bapak Ibu sekalian, nggak ada makanannya, namun ternyata banyak makanannya. Karena Allah berfirman, yujba ilaihi samaratu kulli syai'in. Jadi negeri Mekah itu diimpor. Jadi ke negeri Mekah itu adalah negeri yang mengimpor atau negeri yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala buah-buahan yang berbagai macam dari negara-negara atau negeri-negeri yang ada di sekitarnya itu tadi. Dari negeri-negeri yang berbeda-beda. Itu adalah bukti Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga mereka, ya, demikian. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan negara yang lain tidak hanya Ethiopia atau Habasyah yang memberikan suplai ya bahan makanan pokok kepada orang-orang kafir Quraisy. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, intinya dua ayat ini adalah agar tujuannya agar Allah ingin mengungkapkan nikmat besar Allah kepada mereka, gitu ya. Dan ini memang hamba itu memang kita sebagai hamba Allah itu memang harus sering diingatkan tentang nikmat yang Allah berikan pada kita ya Mas sekalian. Karena sifatnya hamba atau manusia itu adalah pelupa. Karena pelupa maka perlu diingatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir Quraisy memiliki keutamaan tidak seperti kita. Ya, dan mereka juga diingatkan agar bersyukur pada Allah. Kemudian ayat berikutnya Bapak Ibu sekalian, konsekuensi diberikan nikmat banyak. Jadi ayat ketiga ini Bapak Ibu adalah menjelaskan tentang konsekuensi mereka dapat nikmat banyak. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Di sini hujan Bapak Ibu ya. Sudah hujan di sana Bapak Ibu? Ya, hujan juga Ustaz. Iya. Di Depok hujan. Benar masih dengar suara saya ya? Masih Ustaz. Jadi Bapak Ibu sekalian, fal ya'budu rabb hadzal bait. Jadi kalau memang mereka sudah diberikan kemuliaan begitu besar seperti itu, ya, maka hendaklah mereka menyembah pada Rabb-nya, Tuhannya pemilik Baitullah ini. Karena mereka sudah meyakini yang menyelamatkan mereka, yang memberikan mereka nikmat, ya,
memberikan mereka keamanan, dan berbagai macam nikmat. Mereka sudah meyakini adalah Allah, Rabb-nya Tuhan, Rabb atau Tuhannya Baitullah itu. Nah, hendaknya mereka beribadah pada Allah yang memiliki dan menguasai Baitullah ini. Nah, kalau sudah demikian itu sembah Allah, jangan nyembah berhala. Intinya gitu Bapak Ibu. Intinya Allah memerintahkan sekaligus juga melarang mereka untuk menyembah selain Allah. Karena memang kita tahu fenomenanya Bapak Ibu sekalian, orang kafir Quraisy itu adalah ya walaupun mulia tapi mereka adalah orang kafir di masa jahiliyah. Ya. Mereka banyak perilaku bodoh yang mereka lakukan, di antaranya adalah mereka memiliki keyakinan atau kepercayaan politeisme. Jadi keyakinan terhadap banyak Tuhan, banyak berhala, banyak sembahan. Kalau mungkin agama yang lain banyak dewa ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, mereka sama seperti itu. Nah, makanya Allah ingatkan mereka, jadi konsekuensinya diberi nikmat oleh Allah. Maka itu sembahlah Allah. Jadi bukan menyembah berhala-berhala yang memang tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian. Kita pun demikian Bapak Ibu. Karena konsekuensi nikmat Allah itu adalah nggak remeh. Konsekuensinya adalah harus kita melaksanakan ibadah. Karena memang Allah memberikan semua nikmat hanya untuk ibadah, Pak. Kita kerja itu sambilan, Bapak Ibu. Kita ibu-ibu masak itu juga sambilan. Yang sekolah itu juga sambilan. Yang kuliah juga sambilan, Bapak Ibu sekalian ya. Itu seperti itu ya. Karena sekali lagi ini adalah ayat ketiga menjelaskan konsekuensi diberikan nikmat banyak. Yaitu menyembah kepada Rabb ya, pada Rabb kita. Kalau orang kafir Quraisy itu menyembah pada Rabb-nya. Rabb itu maknanya Tuhan ya, Bapak Ibu. Maknanya adalah pemilik ya, pencipta Ka'bah itu. Kemudian alladzi, ayat keempat Allah menjelaskan sifat Allah ya. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi yang telah, ini sifat Allah ya Bapak Ibu, yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar. Ya seperti tadi Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham juga kepada orang-orang yang berada di sekitar Makkah ya, karena mereka ini udah dianggap wibawa Pak ya, di kalangan negara-negara Arab yang ada itu. Maka saat itu Allah memberikan ilham pada orang-orang yang ada di sekitar itu untuk mendatangkan makanan seperti dari ufuk dari penjuru-penjuru yang ada itu, seperti dari negara Ethiopia dan lainnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Alladzi at'amahum min ju'. Sehingga walaupun mereka di Mekah nggak ada tanamannya, memang kalau nanam juga nggak akan tumbuh gitu ya. Makanya nggak heran kalau Bapak Ibu sekalian ke sana, sepanjang jalan tuh isinya batu semua Bapak Ibu ya. Memang seperti itu ada negeri Mekah gitu ya. Makanya Nabi Ibrahim mensifati daerah Mekah di zaman itu dengan biwadin ghairi dzi zar'ain. Mekah itu adalah suatu lembah yang tidak memiliki tanaman sama sekali. Tandus banget Bapak Ibu. Ya. Ini kalau memang bukan karena kemuliaan Allah kepada kawasan Mekah dan juga Baitullahnya itu tadi, wah, udah pada mati orang di situ Bapak Ibu ya. Jadi demikian. Jadi sifatnya Allah yang pertama adalah telah memberikan mereka makanan untuk menghilangkan rasa lapar mereka. Dan memberikan mereka keamanan dari rasa takut, Bapak Ibu ya. Apa maknanya itu Bapak Ibu sekalian? Dari rasa takut, walaupun mereka berjalan menemui atau melewati suku-suku Arab yang lain, mereka nggak ada rasa takut Bapak Ibu. Karena memang Allah buat mereka jadi berwibawa di hatinya para suku-suku atau bangsa-bangsa Arab lainnya. Akhirnya orang Arab yang lainnya nggak berani itu untuk nyentuh mereka, julid mereka itu nggak berani Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu keadaannya adalah nikmat Allah kepada mereka. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tafsiran gitu ya, tafsiran singkat yang berkenaan dengan masalah surat ini. Nah tentang masalah hal ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu Wa Taala intinya menolak siapa saja yang berani menyakiti orang Quraisy gitu ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu akan melindungi orang Quraisy. Ya, jadi nggak ada yang berani menyerang Quraisy itu sedikit pun nggak ada, Pak. Contohnya negara-negara atau suku-suku Arab yang ada di sekitarnya atau bangsa Arab yang lain di sekitarnya itu untuk menggantikan kedudukan orang Quraisy itu nggak ada yang berani Pak, nggak ada yang berani. Karena memang sekali lagi
wibawa dan juga kehormatan yang Allah sudah berikan di hatinya para bangsa Arab. Mulai dari dahulu sampai sekarang, Bapak Ibu ya. Nggak ada bedanya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bacakan kandungan dari kandungan surat ini ya. Surat ini ada beberapa kandungan yang agung yang perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, agar kita benar-benar bisa menghayati ya dan bisa mengetahui ya kandungannya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kandungan yang pertama adalah Jadi kandungan yang pertama Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia setelah iman dan Islam adalah rasa aman dan juga tertutupi dari rasa lapar, Bapak Ibu. Jadi tercegah dari rasa lapar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya ini adalah sekali lagi adalah kenikmatan terbesar, Pak. Ya makanya Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda gitu ya, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Jadi barang siapa yang di pagi hari aman, merasa aman di hatinya, Pak. Hati kita aman, Pak. Mau keluar masjid aman, mau keluar kerja aman, mau belanja keluar aman. Berarti ini aman, Pak. Pagi-pagi merasa aman di hatinya. Mu'afan fi jasadihi. Ditambah lagi tubuhnya sehat, terhindar dari penyakit, ya. Walaupun ada usaha pakai masker dulu gitu ya. Tapi terhindar dari penyakit Bapak Ibu ya. Kemudian indahu qutu yaumihi. Ditambah lagi, Pak. Dia memiliki persediaan makanan untuk hari itu saja. Adapun hari berikutnya dia harus nyari lagi, Pak. Loh, perhatikan Bapak Ibu. Dia punya persediaan makanan untuk hari itu saja. Hari berikutnya dia harus nyari lagi. Apa kata Nabi yang mulia? Diberikan rasa aman, kemudian diberikan rasa aman, kemudian sehat, kemudian terhindar dari kelaparan. Walaupun setiap hari harus nyari, Bapak Ibu. Bekerja sehari dapat untuk makan saat itu saja, untuk hari itu saja. Kata Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Jadi seakan-akan dunia itu dilipat untuk dia. Jadi seakan-akan dunia itu milik dia, Bapak Ibu ya. Nah intinya karena memang Islam menjadikan ya ukuran kaya itu tidak muluk-muluk, tidak harus dia punya kendaraan sekian gitu. Jadi orang bahkan nggak punya kendaraan itu bisa disebut sebagai orang kaya, Bapak Ibu. Jadi dianggap kata Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan dunia itu menjadi miliknya, yang lain cuma ngontrak gitu ya. Nah, hendaknya seperti itu kita juga Bapak Ibu. Karena kandungan yang pertama dari surat ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan pada kita setelah kita diberikan nikmat iman dan Islam adalah rasa aman tuh, Pak. Rasa aman di hati kita, di negeri kita. Makanya kewajiban kita untuk menjaga nikmat ini dengan kita tidak berontak pada pemerintah yang sah. Walaupun pemerintah ini zalim Bapak Ibu ya. Walaupun pemerintah ini banyak sekali ya mengabaikan hak rakyat, maka petunjuk dari salafus saleh, pendahulu agama kita yang soleh sejak zaman sahabat, tabi'in, Bapak Ibu, tidak ada istilah mengkudeta, menggulingkan. Karena kalau ada usaha dari rakyat bergerak untuk bisa menggulingkan pemerintah gitu ya, Bapak Ibu, maka yang terjadi adalah itu tadi penghancuran yang ada di mana-mana. Jadi pemerintah ya digulingkan, mereka punya pasukan Bapak Ibu sekalian ya. Mereka punya pasukan dan akan bisa membunuh semua rakyat yang melawan. Bahkan rakyat yang nggak melawan pun bisa dibunuh. Jadi seperti diberangus. Jadi seperti diberangus gitu ya. Awalnya tuh wah hebat negerinya, bagus, penuh dengan gedung-gedung mewah. Namun kalau sudah terjadi yang demikian itu seperti halnya di Suriah Bapak Ibu. Seperti di Suriah itu Bapak Ibu ya. Maka yang terjadi adalah sudah hancur semua. Untuk mengembalikan, merecovery kondisi negeri yang ada dengan sarana dan prasarana yang wah itu butuh waktu bertahun-tahun. Maka jagalah nikmat keamanan itu Bapak Ibu ya. Karena kalau kita lihat kezaliman pemimpin itu memang
karena kezaliman kita juga. Gitu. Karena kezaliman kita juga. Jadi haruslah kita merasa bahwasanya kita sebenarnya zalim juga dengan banyak perbuatan maksiat gitu ya. Perbuatan maksiat. Ya seperti itu Bapak Ibu, dan juga bahan makanan. Pokoknya orang tuh kalau sudah kenyang, udah enak Pak. Mau besok nyari lagi nggak masalah, yang penting sekarang dia kenyang. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan jangan sampai kita usahakan menjadi orang yang kelaparan di malam hari. Bahkan kalau ada orang tetangga kita yang kita tahu malam hari itu kelaparan, kita harus wajib menolongnya Bapak Ibu ya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minul ladzi yasba'u yabitu yasba'u wa jaruhu ja'iun bi jambihi wa huwa ya'lamu bihi." Atau kama qala Rasul. Jadi bukan dikatakan orang yang beriman kata Nabi. Bukan dikatakan orang yang beriman. Ya, seseorang yang malam hari kenyang dalam keadaan tetangga di sebelahnya itu kelaparan dan dia tahu tapi dia tidak memberi makan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya adalah kenikmatan sangat besar. Jadi jangan disia-siakan itu Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya kalau ada ucapan-ucapan yang ingin menggerakkan rakyat, menurunkan pemerintah, ini adalah ucapan yang sebenarnya membawa pada kerusakan Bapak Ibu. Ini benar-benar akan menghilangkan rasa aman di hati kita seluruhnya. Maka dan ini akan menyebabkan pemerintah ini memiliki dendam benci terhadap rakyatnya. Baik rakyat yang melawan maupun rakyat yang tidak melawan Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi itu yang terjadi di Suriah, ya. Dan terjadi di Suriah gitu. Seperti Presiden Bashar al-Assad itu presiden yang zalim, Pak. Namun ternyata ketika rakyatnya itu berusaha untuk menurunkan, jadinya seperti itu hancur-hancuran semua. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan petunjuk pada pemimpin kita. Itu yang pertama Bapak Ibu ya, kandungan yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian. Kandungan yang kedua adalah bahwasannya selayaknya bagi kita kalau mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mensyukuri nikmat Allah tersebut. Jadi cara untuk bisa menetapkan nikmat yang ada, melanggengkan kenikmatan yang ada adalah dengan bersyukur. Dan cara bersyukur yang terbaik adalah ibadah pada Allah, tidak syirik kepadanya. Ya, tidak seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah, orang Quraisy itu. Mereka syirik pada Allah, Bapak Ibu sekalian. Buktinya syirik mereka apa, Bapak Ibu? Yaitu ketika Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam itu menguasai Mekah, Mekah ditaklukkan dan menjadi negeri Islam. Saat itu Nabi memperhatikan bahwasannya setelah Mekah ditaklukkan umat Islam, Nabi memasuki Mekah dan di sekitar Baitullah itu, termasuk di dalamnya, sekitarnya dan juga sekitar Ka'bah itu, sekitar Ka'bah dan juga di dalam Ka'bah itu terdapat 360 patung berhala. Ini berarti menunjukkan mereka belum bisa melaksanakan kesyukuran dengan sebenar-benarnya. Sudah diselamatkan oleh Allah, tapi ternyata mereka tidak bisa melaksanakan kesyukuran dengan benar-benarnya. Akhirnya Nabi menusuk maksudnya menjatuhkan satu persatu berhala tersebut, satu persatu patung berhala tersebut dengan tongkat yang ada di tangan beliau. Jadi satu persatu berhalanya ditusuk gitu, ditusuk, maksudnya dijatuhkan dengan tongkat beliau itu tadi. Dan ternyata nggak ada apa-apa. Dan saat itu Nabi sambil berkata, Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran dan telah hancur kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan akan hancur dan seterusnya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi adalah mensyukuri. Dan cara bersyukur yang terbaik adalah dengan menghindari syirik, Pak. Dengan menghindari syirik. Jadi jangan kalau sudah mendapatkan kesyukuran pada Allah, sudah mendapatkan nikmat dari Allah, maka kita berlaku kufur padanya. Contoh berlaku kufur gimana Bapak Ibu sekalian? Ternyata contohnya nih ya, para petani ya, setelah mereka diberi nikmat bisa panen padi, maka mereka melakukan syukuran kepada Dewi Sri. Jadi syukurannya kepada Dewi Sri Bapak Ibu. Alasannya Dewi Sri yang seperti itu ini adalah kufur Bapak Ibu ya. Walaupun itu adalah budaya, tapi budaya yang
patut dihentikan karena budaya itu mengandung kesyirikan. Yang kalau kita mati memiliki keyakinan demikian itu, kita nggak akan selamat. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Harusnya mereka mengadakan, ya, melakukan perbuatan syukur pada Allah, ya. Walaupun tidak harus makan-makan, ya. Jadi intinya bersyukur Bapak Ibu. Nah, cara bersyukur pada Allah adalah ternyata dengan 3 macam. Itu dengan hati kita tentunya. Hati kita meyakini bahwasannya kenikmatan tersebut berasal dari Allah, Pak. Dan kita meyakini bahwasanya kalau tanpa kehendak Allah, maka kita tidak bisa memiliki apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Kita juga bukan siapa. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Nah, demikian itu ya. Harus diyakini semua nikmat itu adalah berasal dari Allah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, lisan kita memuji Allah. Jadi kalau sebagai bentuk syukur kita adalah lisan kita memuji Allah. Ya. Kita diajari Bapak Ibu, ya, dengan memiliki dengan habis makan kita memuji Allah, alhamdulillah. Mau makan baca bismillah. Terkadang itu juga lupa kan, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini hendaknya kita tidak demikian. Ya, seperti itu ya. Makan baca bismillah, habis makan baca alhamdulillahillazi at'amani hadza dan seterusnya doa selesai makan. Itu adalah bentuk kesyukuran Bapak Ibu, ya. Dan juga nikmat Allah yang lain. Punya kendaraan, ya kita bersyukur pada Allah dengan kita baca doa naik kendaraan. Berarti selama punya kendaraan, naik kendaraan, nggak baca doa, Bapak Ibu, berarti kita kurang syukurnya. Kan kita bisa membaca doa itu, doa naik kendaraan, walaupun doanya itu agak panjang, saat kita manasin mobil itu, Pak. Ya, keluar rumah baca doa, terus habis itu naik mobil baca doa. Jadi gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Intinya adalah selalu menyebut nama Allah. Karena memang Allah layak dan memang wajib bagi kita untuk kita sanjung. Gitu. Karena memang nikmat yang ada, kebaikan yang ada, semua itu adalah karena kehendak Allah. Yang ketiga tentu saja dengan perbuatan. Perbuatan kita adalah menyembah pada Allah saja. Yaitu beribadah pada Allah saja dengan melaksanakan segala perintahnya dan menghindari larangannya. Melakukan ketaatan padanya. Itu adalah hakikat dari ubudiyah, peribadatan dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu. Dan tidak syirik tentunya. Apa artinya ibadah tadi, tapi ternyata kita syirik. Jadi meyakini bahwasannya yang memberikan panen padi adalah Dewi Sri, ini salah satu contohnya. Gitu. Ini adalah perbuatan syirik, Pak. Itu menghapus kesyukuran itu sama itu. Itu sama seperti hamba yang tidak bersyukur. Walaupun hati yang bersyukur, tapi ternyata ya hatinya dengan perbuatannya itu adalah berbeda. Itu seperti munafik, Bapak Ibu. Jadi bersyukur pada Allah, namun ternyata dia meyakini yang menumbuhkan atau memberikan panen beras itu adalah padi. Siapa dewinya padi? Itu Dewi Sri. Nauzubillah. Ini tandanya kalau memang masih ada. Jadi demikian, Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu adalah dengan amalan yang selama ini kita belum bisa melaksanakan ketaatan. Selama ini kita belum melaksanakan ketaatan, maka kita lakukan ketaatan itu. Nah, bentuk bersyukur kalau selama ini belum menutup aurat, ya menutup aurat. Selama ini belum sholat di masjid bagi laki-laki, ya usahakan kita sempurnakan sholat kita di masjid. Selama ini masih malas untuk duduk sabar di majelis ilmu, untuk menuntut ilmu, atau berdiri begini sabar. Ini ya harus begitu, Bapak Ibu. Nah, sebagai bentuk kesyukuran yang lain lagi yang menjadi amanah bagi kita bersyukur punya anak yang baik. Ya sudah. Anak yang baik itu, ya Bapak Ibu sekalian ini termasuk bentuk syukur adalah dengan kita didik dengan pendidikan agama. Nah, demikian ya. Jadi kita didik dengan pendidikan agama. Bisa kita ajarkan sendiri, ya. Diajarkan pendidikan agama, akidah Islam, tata cara ibadah, adab Islam. Kalau nggak bisa berarti kita pondokkan, kita pondokkan di pesantren, Bapak Ibu. Ya kita tahu diri lah, berarti saat ini kita pondokkan itu. Karena memang pendidikan yang ideal di masa kerusakan seperti sekarang ini adalah di pesantren, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau tidak juga seperti itu, maka siap-siap kita bisa masuk neraka, Bapak Ibu. Berarti selama ini kita hanya bohong saja, membual syukur punya anak ini dan itu. Berarti ternyata anak kita sudah dewasa, Bapak Ibu nggak bisa baca Al-Quran, berarti kita dusta, Bapak Ibu ya. Kesyukuran itu dusta ya. Jadi perlu ada actionnya. Kesyukuran sekali lagi perlu ada actionnya. Kemudian nikmat tentang kendaraan, misalnya diberikan kendaraan, kita syukur, alhamdulillah bagus. Habis itu jangan dipakai kendaraan untuk berbuat maksiat.
ya, seperti itu. Dan lain-lain ya, punya pasangan hidup baik, soleh dan solihah, ya bersyukur dengan cara diingatkan, ya, karena kita hakikatnya berumah tangga adalah untuk menuju surga, diingatkan untuk yang baik, waktunya sholat, diingatkan sholat. Nah ini waktunya masih punya hutang Ramadan, anak apa namanya keluarga kita yang perempuan diingatkan Bapak Ibu, dibantu untuk bisa melaksanakan taat. Itu syukur memiliki pasangan hidup yang setia. Seperti itu Bapak Ibu sekalian dan lain-lain ya. Karena memang butuh action ya, berdasarkan dalil yang ada, kesyukuran kepada Allah itu membutuhkan action, amalan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Daud, "I'malu ala Dawud syukra." Beramalah kalian wahai keluarganya Daud karena mewujudkan kesyukuran gitu ya. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan syukuran, beliau itu banyak melakukan ibadah. Ya, banyak melakukan ibadah. Yaitu beliau melakukan sholat malam sampai kaki beliau bengkak. Melakukan sholat malam itu lama, Bapak Ibu. Bacaan beliau panjang sampai kaki beliau itu bengkak. Dan perilaku begitu tuh dilihat oleh istri beliau. Wahai Nabi, kenapa engkau melakukan begini sedangkan dosamu yang awal dan yang akhir sudah diampuni oleh Allah. Kemudian Nabi bersabda, "Afal akunu abdan syakura." Bukankah saya adalah hamba yang bersyukur? Artinya saya begini ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan kesyukuran saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu butuh action Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak harus makan-makan. Ini yang biasanya dipahami oleh sebagian orang yang tidak paham, tidak ngerti ilmu, Pak. Kalau dapat syukur aja ngundang makan. Syukur ngundang makan nggak perlu, nggak harus begitu Bapak Ibu. Seandainya mengundang makan bentuk syukuran, ya biasanya disebut syukuran. Tapi kalau ketaatan kita pada Allah tidak meningkat, masih aja berbuat maksiat, berarti kita bukan bersyukur Bapak Ibu sekalian. Nah itu silakan Bapak Ibu sekalian dianalogikan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Intinya adalah tidak harus makan. Orang Indonesia ini ya begitu sih ya, dapat nikmat makan, lagi bersedih makan gitu ya. Semuanya makan gitu. Nggak harus makan sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan itu tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat aman juga harus kita jaga. Sebagai bentuk menjaga nikmat aman, ya kita benar-benar harus kita jaga nikmat aman tersebut seperti yang tadi kita jelaskan. Itu kita jaga rasa aman ini ya dengan kita berzikir pada Allah, berdoa, kemudian kita tidak memberontak kepada pemerintah yang sah. Karena memang perintah yang ada ini walaupun itu adalah perintah yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, namun itu adalah perintah yang tidak maksiat, maka kewajiban kita untuk menetapinya. Tapi kalau mereka bermaksiat pada Allah, kita diperintahkan juga untuk maksiat, maka kita tidak boleh taat dan tidak boleh mendengar. Itu saja, tapi tidak boleh memberontak. Jadi tidak mendengar dan tidak taat, tidak boleh memberontak, menggulingkan. Mengkudeta ini adalah usaha-usaha dari tidak Islami itu Pak. Itu adalah usaha-usaha atau cara-cara yang diambil, diadopsi dari orang-orang kafir gitu ya. Orang-orang kafir yang tidak beriman pada Allah. Orang kafir memang tidak ada ininya, tidak ada aturan gitu ya. Maka yang dari orang-orang kafir itu ya kita harus harus kita saring sesuai dengan ajaran Islam atau wallahu a'lam bishawab. Ini tafsir dari surat Isra ya, surat Quraisy maaf. Tafsir surat Quraisy. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Baik. Mau menambahkan, Bongko. Tadi sudah kita dengarkan paparan Ustadz Fauzi tentang makna di balik surat Al-Quraisy. Jadi intinya masih menyambung surat sebelumnya yaitu Al-Fil ya. Bagaimana Allah memelihara orang-orang Quraisy sehingga kehidupan ekonominya tidak berantakan. Dan tadi kita sudah mendengarkan beberapa hikmah di balik surat tadi. Monggo saudara-saudaraku sekalian yang ingin bertanya atau mungkin tidak berkenan dengan Ustaz Alfi dengan setiap hari yang kita lakukan, apalagi kita menjelang puasa mungkin ya, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan. Monggo silakan. Silakan Bapak Ibu. Mas Wira, Mbak Reti, apakah ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Mbak Santi, Ayu.
Mas Wira, Mbak Reti yang pengantin baru itu ya? Iya, di Tangerang. Iya, Pak Ustaz. Barakallahu fikum, Masya Allah. Pas dulu Monggo ya. silakan Bapak Ibu. Silakan. Mungkin Ustadz, bagaimana hukum nisfu Sa'ban, Ustadz? Mohon dijelaskan karena sekarang kayak ada hari ini katanya ada nisfu Sa'ban. Iya. Mohon Ustadz. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, tentang masalah nisfu Sya'ban itu ada penjelasan tentang puasa dan juga sholat di dalamnya. Untuk memang ada riwayat-riwayatnya ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah tentang puasa di nisfu Sya'ban. Kalau malam nanti adalah malam nisfu Sya'ban, berarti hari Seninnya adalah nisfu Sya'ban, siang di nisfu Sya'ban. Untuk puasa di nisfu Sya'ban, keutamaan puasa di nisfu Sya'ban itu memang ada hadisnya. Namun hadis tersebut menurut pakar ahli hadis adalah hadis yang tidak sahih, hadis yang tidak valid, bahkan sangat lemah, bahkan sebagian ulama itu menganggapnya sebagai hadis yang palsu. Sehingga ini adalah seperti hadis hoax gitu ya. Jadi tidak layak untuk dijadikan sebagai pedoman. Ya, sehingga kita melakukan puasa khusus di nisfu Sya'ban tidak ada Bapak Ibu ya. Tidak ada amalan khusus untuk puasa di nisfu Sya'ban siang harinya. Itu yang pertama ya, Bapak Ibu sekalian. Karena di dalam hadis tentang puasa nisfu Sya'ban itu ada seorang perawi bernama Ibnu Abi Sabrah. Ibnu Abi Sabrah yang beliau itu dianggap sebagai orang yang memalsukan hadis, yang hadisnya tidak dipercaya, yang tidak perlu, tidak layak ditulis hadisnya. Itu kata para ulama. Selalu meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar, yang bertentangan dengan hadis yang sahih dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu tentang keutamaan sholat malam nisfu Sya'ban. Jadi tentang sholat malam nisfu Sya'ban atau keutamaan nisfu Sya'ban sendiri. Nah tentang keutamaan nisfu Sya'ban hadisnya itu banyak Bapak Ibu, sangat banyak. Nah sehingga para ulama menjelaskan keutamaan nisfu Sya'ban itu hadisnya valid, bagus ya. Di antara keutamaan nisfu Sya'ban adalah Allah memberikan ampunannya. Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah memberikan ampunannya kepada setiap hambanya yang muslim, yang tidak syirik kepada Allah, kemudian yang tidak ada permusuhan antara dia dengan saudaranya, atau kelompoknya dengan kelompok lain. Nah, ya. Berarti kalau ada yang permusuhan dia tidak dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang tidak berdurhaka kepada orang tuanya, yang tidak mengkonsumsi khamar, ya seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah penghalang-penghalang dari ampunan di malam nisfu Sya'ban itu tadi ya. Nah, adapun orang yang bebas dari penghalang tersebut, dia akan mendapatkan ampunan itu tadi ya. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di antara keutamaan yang lain adalah Allah berfirman di saat nisfu Sya'ban, apakah ada orang yang memohon ampun maka saya akan ampuni, apakah ada yang berdoa maka saya akan kabulkan. Makanya dari hadis ini Bapak Ibu sekalian, maka dianjurkan bagi kita memperbanyak istighfar ya dengan berharap ampunan itu. Kemudian kita banyak berdoa karena ini adalah termasuk doa yang sangat diharapkan terkabulnya ya. Ya, seperti waktu-waktu mustajab lainnya itu tadi. Nah, kemudian tentang masalah sholat sunnah juga kita disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah, khususnya sholat tahajud di waktu malam itu ya, di malam nisfu Sya'ban. Jadi agar kita bisa mendapatkan sunnah. Cuma ada cumanya Bapak Ibu ya. Untuk sholat khusus di nisfu Sya'ban, sholat tahajud di malam nisfu Sya'ban, itu adalah sholat tahajud yang dilakukan sendiri-sendiri saja di rumah. Tidak di masjid secara berjamaah, dikumpulkan, diumumkan, tidak demikian. Karena yang demikian itu adalah tidak disyariatkan juga, tidak ada contohnya dari Nabi dan juga para sahabat. Sehingga untuk sholat sunnah, ya sudah sholat sunnah saja di rumah. Atau mau sholat di masjid tapi sendirian saja. Jadi tidak usah tanpa dikumpulkan seperti itu. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian ya. Adapun lagi ada pembacaan Yasin 3 kali gitu ya. Kemudian istighfar dalam jumlah tertentu, ini juga tidak ada sunnahnya. Tidak ada contoh dari Nabi. Karena ibadah itu harus ada contoh dari Nabi berdasarkan riwayat. Karena beliau diutus untuk bisa membawa atau bisa mencontohkan kepada kita tata cara ibadah. Namun para ulama tidak mengetahui adanya itu. Begitu juga adanya sholatul alfiyah. Sholat alfiyah itu dalam sholat tersebut, sholatnya lama, membaca
surat Qul Huwallah itu sebanyak 1000 kali gitu ya, dalam beberapa rakaat gitu. Ini juga tidak ada contohnya Bapak Ibu sekalian, ya, tidak ada contohnya. Ala kulli hal intinya kita melakukan tahajud seperti biasa ya. Kalau kita membaca surat yang kita hafal saja, ya kalau kita hafalnya panjang silakan baca yang panjang. Kalau kita hafalnya pendek-pendek nggak apa-apa. Setelah tahajud itu mudah ya Bapak Ibu sekalian ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, niatkan tahajud gitu saja. Nanti kalau udah capek nggak harus 11. Ya nggak harus 11. Nanti kalau udah capek diwitirkan, diwitir. Boleh witirnya sekali, 1 rakaat maksud saya. Boleh witirnya 3 rakaat atau 5 rakaat dan sebagainya. Minimal yang namanya sholat tahajud itu 2 rakaat. Tambah witirnya 1. Udah selesai itu Pak. Itu sudah masuk, sudah mendapatkan sunnahnya dari sholat tahajud. Dan insya Allah dapat keutamaan dari nisfu Sya'ban itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya nggak usah Nah, kalau di tempat saya itu melakukan sholat tasbih secara berjamaah ini juga tidak ada dalilnya. Sholat tasbih itu secara berjamaah. Nah, seperti itu ya. Ibu-ibu. Wallahu a'lam. Nanti insya Allah kalau ingin bersama-sama dengan jamaah bersama jamaah kaum muslimin ya, ngumpul dengan kaum muslimin yang ada. Nanti insya Allah nggak lama kita juga akan menemui bulan Ramadan dan akan kembali lagi ya, mudah-mudahan seperti tahun yang lalu, 2 tahun lalu bahkan gitu ya. Karena tahun lalu kita mungkin off dulu dari masjid ya, barangkali. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi demikian klarifikasi tentang nisfu Sya'ban yang mungkin masih simpang siur di benak pemikiran para sedulur. Monggo kalau ada yang ditanyakan lagi silahkan. Mami? Ada yang mau ditanyakan, Mam? Namun gini Bapak Ibu, untuk masalah puasa di nisfu Sya'ban, kalau itu bertepatan dengan hari-hari yang afdol seperti Senin atau Kamis atau Nggak apa-apa. Ayyamul Bid ya, di tengah bulan itu 3 hari, maka tidak mengapa. Iya. Tapi antum niatkan untuk puasa sunnah di hari Senin Iya, atau di betul. hari Kamis atau puasa 3 hari per bulan, itu saja Pak. Tapi kalau diniatkan untuk mendapatkan keutamaan nisfu Sya'ban, ini tidak benar. Dan itu bisa masuk dalam perkara bid'ah Bapak Ibu. Jadi ternyata fasilnya, pembedanya adalah niat kita. Nah, niat kita antara itu menjadi sunnah atau tidak sunnah. Itu demikian. Wallahu a'lam. Bukan dilarang puasa besok Senin enggak. Iya, Tapi bukan. niatnya adalah untuk puasa Senin. Monggo silakan. Monggo silakan yang lain. Ayu, Mbak Santi. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Mumpung masih ada Ustadz. Kita akan ketemu lagi Ustadz tanggal 25 April pas bertepatan dengan Ramadan Ustadz. Kita tetap seperti biasa Ustadz ya. Setengah gitu, jam, baik. jam 4. Kemudian ya menjelang berbuka mungkin ya biasa 1 jam. Baik. Seperti itu Ustadz. Mungkin dikirimkan kembali 6 tema ke depannya Ustadz biar bisa dirandang. Gimana Pak? Dikirimkan kembali 6 tema berikutnya Ustadz. Ini kan kita yang kemarin 6 sudah selesai. Oh sudah selesai, baik. Insya Allah Pak. Insya Allah. Mingga silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Mungkin Mami mau tanya kayaknya Ma. Tadi udah ditanyain itu. Mami mungkin mau bertanya Ma. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh iya silakan Ibu. Saya Ibu Cipto mau tanya nih. Kalau kita sholat mau baca surat Al-Quraisy itu boleh nggak Pak ya? Karena kan ada sebagian yang saya tahu nggak boleh katanya untuk sholat asar maupun maghrib. Jadi bagaimana ya Pak? Menurut saya tuh sih jadi karena belum pernah seperti itu gitu. Baik, ya pertanyaan bagus Bu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang benar adalah tidak ada larangan Bapak Ibu sekalian ya. Halo. Yang benar adalah tidak ada larangannya ya Bapak Ibu sekalian untuk membaca surat Quraisy di dalam sholat-sholat kita. Karena itu termasuk surat yang memang disunahkan untuk dibaca seperti surat-surat yang lain. Jadi intinya tidak ada larangan. Yang bilang larangan itu butuh dalil. Karena aslinya itu justru disunahkan surat Al-Quran. Ya, surat Al-Quran disunahkan. Baik kita membaca 1 surat, atau setengah surat, atau bahkan hanya 1 ayat, itu juga sah hukumnya.
Nah, yang menyatakan bahwasanya itu dilarang, dia harus membuktikan dengan dalil. Dan tidak ada dalilnya bagi orang tersebut, Bapak Ibu. Jadi boleh saja dibaca. Baik di rakaat 1 atau rakaat kedua, monggo. Jadi intinya seperti biasa, normal. Begitu, Bu? Nggak ada itu, Bu? Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima Bu, ada kasih. lagi? Silakan, Bu. Iya. Mungkin dulu- Assalamualaikum Pak Ustadz. Mas Gogo mau Waalaikumsalam. nanya. Ayo, monggo yuk. Ya, Ayo dari Bekasi, Ustadz. Iya, Bos. Silakan, Bu Ayu. kebetulan ini karena nanti kita bertemu lagi sudah menjelang Ramadan, Ustadz. Udah Untuk- Ramadan, nggak menjelang lagi. Udah Ramadan ya. Udah tanggal 24 nanti. 25 Iya. April. Mau nanya tentang ini, Ustadz, saat mau puasa Ramadan untuk Ya. membaca niat, Ustadz. Baik. Membaca niat puasa itu katanya kalau yang sunnah sama yang wajib itu kan beda. Mohon penjelasan ya, Ustadz. Baik, gini, Bu ya. Ya, Assalamualaikum. Intinya niat, waalaikumsalam warahmatullahi, terima kasih Bu pertanyaan. Jadi niat itu adalah pekerjaan hati, Bapak Ibu. Sekali lagi, niat itu pekerjaan hati. Jadi lisan itu sebagian ulama mengatakan mengucapkan niat di lisan itu adalah untuk membantu hati. Nah, bagi orang yang sudah meyakini dengan hatinya, maka tidak perlu mengucapkan di lisan. Nah, terus niat kita untuk puasa Ramadan, ya besok saya puasa Ramadan, begitu saja. Sudah cukup itu. Nah, demikian itu ya. Jadi tidak ada kata-kata khusus. Dan orang yang mewajibkan niat dengan lisan ini adalah termasuk memberatkan orang-orang yang memang tidak tahu, tidak hafal. Lebih baik hafalannya untuk ucapan-ucapan yang berbahasa Arab itu, ya, itu hendaknya dialihkan kepada yang memang disunahkan seperti menghafalkan doa, gitu ya. Tidak menghafalkan niat begitu. Sebab niat itu hanya di hati saja, Bu. Jadi Bapak Ibu nanti di dalam hati berniat besok saya puasa Ramadan selesai. Nah, intinya adalah niatnya di waktu malam. Jangan sampai baru punya niat itu di waktu subuh. Ya, ini tidak boleh. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man malam yujmi' as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang belum berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa bagi dia. Maksudnya tidak sah puasa dia. Artinya sebelum fajar dia belum berniat, sebelum subuh dia belum berniat, maka dan dia baru punya niat setelah fajar, setelah subuh, setelah adzan subuh, maka tidak sah puasanya. Sudah kita yakini saya besok niat puasa Ramadan dalam hati gitu. Bagi yang nggak biasa puasa sunnah nggak pernah, puasa wajib yang lain nggak pernah, puasanya cuma Ramadan rutin dia. Maka ketika dia niat-niatkan puasa, pasti Ramadan itu. Sudah pasti. Apalagi kalau dia sahur, pasti dia punya niat puasa. Nah, begitu ya. Jadi intinya hanya niat puasa di dalam hati, puasa Ramadan. Adapun nanti setelah Ramadan ada puasa sunnah, kita niatkan saya puasa 6 hari di bulan Syawal. Saya niat puasa 6 hari di bulan Syawal. Begitu. Itu saja Bapak Ibu dalam hati itu. Dalam hati ya, tidak perlu kita ucapkan. Setelah kita niat contohnya di waktu maghrib. Jadi intinya niatnya di waktu malam. Malam itu adalah mulai dari terbenam matahari. Ini misalnya besok Ramadan ya Bapak Ibu. Berarti malam ini malam Ramadan. Berarti mulai kita niat itu adalah mulai dari terbenam sampai sebelum subuh. Kapanpun kita berniat, maka saat itu sudah sah. Contohnya kita sadar besok Ramadan saya akan puasa Ramadan. Setelah itu nggak niat lagi, niat itu nggak bersambung dalam hati kita, nggak masalah. Nggak masalah. Nggak malah. Sulit untuk bisa menyambung niat terus gitu, sulit. Misalnya pas maghrib niat, habis isya nggak taraweh, bahkan nggak sahur sekalipun, tapi sudah niat sah puasanya. Dan niat seperti itu harus ada setiap malam, Bapak Ibu ya, harus ada setiap malam. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ibu. Semoga Ya, baik bermanfaat ya. Ustaz. Terima Ya, kasih. ringan kan jadinya Bu ya, ringan, nggak perlu menghafalkan niat, nggak perlu ya. Karena Ya, nggak perlu mazhab tiap hari ya Syafi'i itu Ustaz. iya setiap malam tapi Bu ya, bukan siang hari. Setiap Iya. malam pokoknya sebelum subuh gitu ya. Iya, baik Ustaz. Bu, Terima silakan. kasih. Baik. Mungkin ada lagi. Jadi niatnya dilafalkan dalam hati setiap malam ya Ustaz ya, bukan Iya betul, bukan dalam arti di aja setiap malam malam. awal bulan untuk sebulan gitu. Selama Ramadan di awal sekali
Tidak seperti itu, Ustaz ya? Misalnya Oh, besok itu boleh berniat untuk saya puasa niat untuk 1 bulan penuh. Ya boleh, tapi tiap malam harus diupdate niatnya. gitu. Jadi malamnya setiap hari. Jadi harus ada istilahnya tajdidun niyah likulli lailatin min Ramadan. Ini syarat. Jadi memperbaharui niat di setiap malam dari bulan Ramadan. Karena sabda Nabi tadi, man lam yujmi'i siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang belum berniat sebelum fajar, ya sebelum waktu subuh, maka tidak ada puasa bagi dia. Puasanya nggak sah. Nah, sedangkan fajar setiap hari. Nah, seperti itu juga kita harus berniat. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Wallahu a'lam, begitu ya. Baik, Silakan, Bapak Ibu. terima kasih Ustadz. Ya, jadi ayo begitu penjelasan dari Ustadz. Mungkin ada lagi, monggo. Citra mungkin mau tanya kayaknya tadi. Pekanbaru. Baik, kalau nggak ada saya jelasin, ada sebagian kesalahan khususnya yang dialami oleh ibu-ibu ya. Ini berkenaan dengan haid. Jadi kesalahannya adalah kesalahan menjelang berbuka dan ketika akan berpuasa. Kesalahan yang pertama, Bapak Ibu, ini ketika perempuan mengalami haid ya. Jadi ada seorang perempuan yang memang dia mungkin tidak meneliti darah haid itu keluar sebelum maghrib atau setelah maghrib. Ya, setelah dia tidak neliti itu Bapak Ibu. Nah, ketika dia habis buka puasa, kemudian dia ingin ingin berwudu, ya ternyata mohon maaf dia melihat loh kok keluar darah gitu ya. Dan saat itu dia nggak bisa memastikan ini keluarnya sebelum atau setelah maghrib. Nah, kalau dia mau berhati-hati, dan ini adalah ya usahakan berhati-hati, ambil yang berhati-hati karena itu lebih selamat dalam agama kita. Ya sudah, anggaplah bahwasannya darah itu keluar sebelum maghrib, sehingga nanti dia anggap itu adalah sebagai hutang dia. Berarti puasanya batal ya mas kalian. Walaupun keluarnya cuma setetes saja gitu ya, itu adalah batal, membatalkan puasa. Namun kalau kita sudah yakin bahwasannya keluarnya adalah setelah maghrib, maka ya nggak masalah, itu tidak dianggap batal. Itu yang pertama. Yang keliru adalah bagi orang yang ragu-ragu, namun dia tidak menganggap saat itu hutangnya satu hutang puasa Ramadan itu ya. Kemudian yang kedua, bagi ibu-ibu yang sudah suci dari haid sebelum terbit fajar, sebelum waktu subuh. Suci dari haid sebelum terbit fajar atau sebelum waktu subuh. Nah, dia kalau sudah demikian itu wajib untuk berniat puasa. Puasa sudah bersih nih, udah nggak keluar. Nah, tanda bersihnya haid, ini dijelaskan oleh para ulama, itu ada dua. Yang pertama al-jufuf, mohon maaf kemaluannya kering, sama sekali nggak keluar gitu ya. Kemudian yang kedua adalah al-qassatul bayda, yaitu cairan yang putih. Masih keluar cairan tapi sudah berwarna putih bening. Berarti kalau keruh belum dikatakan suci. Jadi kalau jadi misalnya ya dicolek dengan tisu gitu, itu masih keluar cairan tapi sudah warnanya putih bening, tidak ada lagi warna yang keruh itu tadi ya. Nah, dalam keadaan begitu Bapak Ibu sekalian, nah ibu-ibu ya misalnya kalau mengalami salah satu dari tanda sucinya haid, maka di malam hari itu harus berniat. Contohnya 1 jam atau setengah jam sebelum subuh dia sudah merasa suci, sudah dia harus niat haid, niat puasa Ramadan. Walaupun sambil nyiapin sahur gitu ya, dan dia makan sahur, ya makan sahur silakan. Terus mandinya kapan? Diperbolehkan mandi bagi dia ketika azan subuh berkumandang, dan puasanya sah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Walaupun yang lebih baik kalau dia memang bisa mandi sebelum azan subuh itu lebih baik. Ya, seperti itu. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ibu-ibu, jadi demikian. Yang keliru tuh begini. Dia sudah merasa suci tapi dia menunda. Niat puasa juga enggak, ya. Kemudian dia juga enggak puasa. Nah, karena enggak puasa karena dia bilang belum mandi gitu ya. Sehingga dia juga tidak sholat subuh. Nah, dia baru mandi nanti ketika mau zuhur. Nah, berarti dia sudah berdosa besar. Dosa besar itu. Karena dia telah meninggalkan 2 ibadah yang besar. Walaupun nanti puasanya diqadha, tapi dosa besar. Ya, gitu ya. Seperti sholat subuh yang dia tinggalkan, dan juga puasa Ramadan. Jadi hendaknya segera ya mandi dan melakukan puasa kalau memang sudah mengalami salah satu 2 tanda suci. Wallahu a'lam. Namun nanti dikasih tahu pada bapak, pada ibunya kalau memang demikian itu.
Silakan, ada lagi. Baik, terima kasih. Monggo ada lagi, jadi sudah lebih jelas lagi ya bekal kita menjelang puasa, karena tanggal 13, mungkin tanggal 12 April kita udah mulai tarawih ya. 13 April kita mulai berpuasa. Masih ada lagi, monggo silahkan. Kalau tidak ada, Ustadz, monggo ditutup dengan doa, Ustadz. Baik, ya sebelum berdoa, ya saya ingin menyampaikan sedikit ya, maksudnya inti dari surat Quraisy ini adalah nikmat itu, Bapak Ibu sekalian, butuh disyukuri. Dan kalau kita tidak bersyukur, maka ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmat tersebut. Buktinya orang Quraisy itu karena tidak bersyukur kepada Allah, tidak mengikuti ajaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sudah diberikan kemuliaan seperti itu, dia tidak beriman kepada nabinya yang diutus di kalangan mereka. Ternyata Allah memberikan kepada mereka banyak musibah itu. Ya, banyak musibah itu ya. Mereka pernah mengalami kelaparan. Ya, mereka pernah mengalami kelaparan. Dan mereka banyak terbunuh ketika perang Badar gitu ya. Ini adalah termasuk siksaan yang Allah segerakan pada mereka sebelum Allah berikan mereka juga siksaan di akhirat. Itulah ya akhir dari orang yang tidak bersyukur. Akhir ya akibat dari orang yang tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi adalah ya, tanggung jawab kita semua Bapak Ibu ya. Karena kita diberikan nikmat, maka hendaknya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Syukur tidak hanya dengan lisan saja, tapi juga dengan ibadah, dengan praktek seperti tadi, tidak harus makan dan sebagainya. Seandainya Bapak Ibu mengalami nikmat yang besar, contohnya terhindar atau sembuhlah misalnya dari suatu penyakit, maka nggak harus yang namanya kita undang keluarga. Itu pun boleh, tapi tidak mengapa. Yang penting ibadah selama ini yang saya kurang itu apa ya, sudah lengkap, sempurnakan itu. Kalau dosanya kita tobati dan sebagainya, karena itu adalah hakikat dari ini. Jadi surat ini benar-benar mengajarkan kita, walaupun ini khusus pada orang Quraisy, jadi nasihat juga bagi kita. Bahwasanya kenikmatan besar yang Allah berikan pada kita itu wajib kita syukuri. Sebab itu nanti akan ditanya. Ummalatus alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, kalian benar-benar akan ditanya tentang semua nikmat yang ada. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk selalu mensyukuri nikmat Allah yang ada, ya. Dan semoga Allah memberikan kepada kita semuanya manfaat dari kajian ini. Ada kekurangan, kata-kata yang tidak berkenan dan kekeliruan itu murni dari saya dan juga dari syaitan. Dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi semoga Allah memberikan tambahan faedah dan manfaat bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau juga ada kebaikan yang saya sampaikan, itu semua murni berasal dari Allah, bukan dari saya. Itu adalah ilham dari Allah, bukan semata-mata dari saya. Dan kita mohon pada Allah, berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana. Wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina. Wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina. Wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma shfi bi lutfika maradana wa maradal muslimin. Allahumma shfi bi lutfika maradana wa maradal muslimin. Allahumma shfi bi lutfika maradana wa maradal muslimin. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'innan daiman wa sayra biladil muslimin. Allahumma amina fi awtanina wa aslih wa waffiq a'immatana wa ulata umurina wa ayyidhum bil haqqi wa khudh bi nawasihim ilal khairi ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Kita ketemu lagi tanggal 25 April. Baik, insyaallah Pak.